Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Di kesempatan kali ini kembali saya akan membawakan kisah yang dituliskan oleh Restuwira Atmaja, Kliwon Getih Rengget. Sebelum kita masuk ke kisahnya, alangkah baiknya mari kita berdoa dulu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya. Kabupaten Cirebon tahun 1997. Saat itu, di desa dekat dengan Astana Kala, seorang bayi yang masih dalam kandungan menjadi isu para cenayang di sekitaran. Mereka menyebutnya Getih Rengget. Hal yang sulit diterima oleh nalar adalah anak ini telah dinamai sebelum ia dilahirkan. Seperti ada keyakinan dalam kedua orang tua anak ini, sehingga anak ini diberi nama Kliwon. Sesuai dengan namanya, Kliwon sendiri adalah hari di mana anak ini menunjukkan sesuatu yang tidak biasa, seolah-olah menjadi sebuah praduga sementara akan tindakan yang dilakukannya di masa depan. Anak ini memiliki sebuah kemampuan yang akan membuatnya terjatuh dalam beberapa hal dalam sinonim kehidupan, yaitu 1. Kesepian, 2. Kesedihan, 3. Tangisan luar biasa, 4. Balas dendam, dan yang kelima, kematian. Kelimanya adalah poin yang akan dirasakannya karena perintah langsung dari terah yang menembusnya, yaitu terah Majapahit. Hari itu, hari di mana Bapak Kliwon sedang memikirkan nasib istrinya yang berada di ambang kelahiran si anak pertamanya. Aku bawa ke dukun beranak aja ya, pinta Pak Soleh. Pak, aku gak mau. Aku gak mau nanti ada sesuatu hal yang terjadi pada anak kita. Jelas Bu Risma. Pak Soleh pun kebingungan. Dia segera mencari alternatif terbaru agar istrinya mengikuti arahan yang dibuatnya. Di dalam perut istrinya, Pak Soleh melihat 6 huruf yang sedang berjajar memanjang ke arah dada. Huruf-huruf itu tampak bergerak mengikuti pernapasan ibunya yang makin cepat. Bu, ini sudah bahaya. Kalau nanti dibawa ke rumah sakit, takutnya nggak keburu, pinta Pak Soleh. Istrinya pun hanya bisa pasrah. Dia tahu bahwa pilihannya ini bukanlah pilihan yang baik. Akhirnya, malam itu juga, Pak Soleh membawa istrinya ke seorang dukun beranak yang memiliki jejak persalinan yang baik. Namanya Mak Kidung. Beliau adalah salah satu dukun beranak terbaik di desanya. Mak Kidung sebenarnya sudah tahu akan kedatangan seorang wanita yang akan melahirkan. Anak yang akan dilahirkan ini membuat guncangan hebat bagi dunia demit dan sekitarnya. Mak, bentar lagi anakku akan... Aku wes paham leh. Anakmu ini yang akan mengguncangkan kembali tahta demit yang berada di sekitaran desa, ucap Mak Kidung. Mak Kidung menatap perut Bu Risma dan melihat huruf-huruf itu. Mak, tahu kan dia bukan anak sembarangan. Jelas Pak Soleh. Apa karena terahnya sudah siap diturunkan? Anak ini bukan hanya menanggung beban kehidupannya, akan tetapi ia juga akan menanggung beban kehidupan orang lain. Jelas Mak Kidung. Mak Kidung tidak rela jika anak itu akan dilahirkan. Hal ini didasari dengan penderitaan yang akan diembannya selama dalam masa-masa menemukan jati diri. Pak Soleh pun menundukkan kepalanya sebagai tanda permohonan minta tolong yang sangat tulus agar Mak Kidung mau menolongnya. Mak Kidung membatasi suatu hal kepada Pak Soleh. Jika anak ini sudah lahir, ia meminta kepada Pak Soleh untuk tidak menerima tamu sebelum malam 1 Suro datang. Hari itu,
Mak Kidung mengerahkan segala tenaga, perasaan dan keinginan kuatnya agar anak ini cepat dilahirkan. Sesaat sebelum proses persalinan dimulai, Mak Kidung melihat raut wajah Bu Risma yang sudah sangat pucat pasi. "Nduk, awakmu kuwi duweni getih rengget. Yen anakmu wis lahir, ojo sampai diopeni maring demit," pinta Mak Kidung. Bu Risma hanya menganggukkan kepalanya sebagai tanda paham akan apa yang dikatakan oleh Mak Kidung. Proses persalinan pun dimulai. Bu Risma dengan sekuat tenaga mendorong jabang bayinya agar bisa keluar dari rahimnya. Mak Kidung memperhatikan sekelilingnya sembari memberikan arahan kepada Bu Risma terhadap pernapasan yang diambilnya. "Ayo Nduk, kamu bisa," ucap Mak Kidung sembari memperhatikan sekelilingnya yang sudah mulai berdatangan. Mak, aku capek," teriak Bu Risma. "Jangan Nduk, kamu bisa. Jangan ngomong gitu," jelas Mak Kidung. Bu Risma mengulangi lagi mengambil pernapasan yang sama agar si jabang bayi bisa cepat keluar. Keringat dinginnya terus berjatuhan. Urat-urat di tangannya makin membekas di tangan. Dengan satu tarikan, Bu Risma mengeluarkan tenaga sisa sembari berteriak kencang. Lahirlah anak yang ditunggu-tunggu. Benar apa yang dikatakan oleh terahmu, Nak. Kamu adalah kesatria. Kamu datang mengubah tatanan terbaru. Kamu akan membongkar semuanya, ucap Mak Kidung. Namun, ia terkejut ketika di dekat Bu Risma sudah berdiri 4 punggawa prajurit yang sedang menatapnya. "Jangan ambil anak ini," teriak Mak Kidung. Pak Soleh yang mendengar teriakan itu langsung mencoba memasuki kamar. Namun kamar dengan sekejap terkunci. Mak Kidung mencoba untuk melindungi anak yang telah keluar namanya itu. Ia adalah Kliwon, turunan Trah Majapahit yang membawa berita kematian bagi siapa saja yang akan dilihatnya. Keempat prajurit itu menundukkan kepalanya. Salah satunya berkata, "Akan ada masanya anak itu memiliki kemampuan yang tidak semua orang ketahui. Dia adalah si pembawa berita kematian. Kematian baginya adalah sebuah jalan menuju keabadian. Dia akan mengguncangkan tahta demit." Mak Kidung hanya bisa terdiam melihat keempat prajurit itu tengah menatap bayi yang dipegangnya. Dari luaran, Pak Soleh tengah menggedor-gedor pintu sambil berteriak-teriak, "Tolong sampaikan kepada Soleh, dia paham," ucap sosok prajurit itu. Mak Kidung masih belum paham apa yang dikatakan oleh prajurit itu kepada dirinya. Seusai prajurit itu memberikan pesan, mereka menghilang dengan sekejap, persis ketika awal mula mereka muncul dengan tiba-tiba. Barulah Mak Kidung membukakan pintu dan Pak Soleh bisa melihat dengan jelas anaknya yang masih berlumuran darah. Mak Kidung tanpa berkata apa-apa, ia lalu menuju ke kamar mandi untuk membersihkan bayi itu. Pak Soleh yang melihat ekspresi datar Mak Kidung langsung menuju ke arah istrinya yang belum sadarkan diri di atas kasur. Pak Soleh menunggu kehadiran Mak Kidung dan menanyakan apa yang barusan terjadi terhadap istrinya dan juga anaknya. Singkat cerita, setelah si bayi itu dibersihkan, Mak Kidung menyerahkannya kepada Pak Soleh. "Kau tahu kan, akan kau beri nama apa anak ini? Dia adalah penerus Trah Majapahit," jelas Mak Kidung. "Aku tahu, Mak. Tapi apa yang barusan terjadi? Aku mendengar suara lain." Mak Kidung menatap bayi itu dengan perasaan senang dan juga haru. Rasanya ia baru menemukan seorang bayi yang sudah memiliki tugas berat yang akan diembannya nanti. Bayi ini telah dijaga oleh leluhur Trahmu. Karena itu, dia akan merasakan sesuatu hal yang menyedihkan. Pak Soleh meneteskan air mata saat itu juga. Hari itu, ia bersaksi bahwa darah dagingnya
memiliki tugas yang sangat berat. Entah berapa lama anak ini akan bertahan, tapi yang pasti, jika telah diberikan mandat oleh leluhurnya, kemungkinan besar hidupnya tidak nyaman. Aku beri nama Kliwon karena ia adalah anak yang lahir di mana rasa senang dan haru bercampur menjadi satu. Semoga nama ini memiliki keberkahan terhadap dirinya juga kepada orang-orang di sekitarnya. Dan inilah kisah Kliwon, anak yang memiliki darah rengget dengan kerah yang menyambung hingga kerajaan Majapahit. Kisah ini berasal dari seseorang yang begitu hebat dalam menjalani kehidupannya. Setelah kelahiran Kliwon, Pak Soleh lebih berhati-hati akan pertumbuhan anaknya. Ia lebih memilih menghabiskan waktu luangnya untuk si anak. Bukan apa-apa, hanya saja Kliwon ini seringkali mengundang mereka yang tak terlihat untuk menyukainya secara tidak langsung. Sesuai namanya, setiap Jumat Kliwon, si Kliwon ini bermandikan air kembang. Awalnya hanya bertujuan untuk membiasakan si Kliwon agar tumbuh menjadi anak yang penurut. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Kliwon seringkali membuat onar dan suka akan keributan. Dia seringkali mengajak ribut anak yang tidak seusia dengannya. Karena seringkali hal semacam ini terjadi, akhirnya Pak Soleh melaporkan ini kepada Mak Kidung. Dengan mudahnya, Mak Kidung hanya menjawab, "Jika Kliwon sudah tidak bisa dimarahi, kamu akan rindu yang namanya jati diri." Secara arti mendalam, Kliwon ini memang butuh arahan untuk membentuk sosok kesatria yang diharapkan. Artinya, Pak Soleh sendiri tidak boleh menyerah ketika hendak membentuk Kliwon yang sedang dalam proses pengenalan jati dirinya itu. Karena Mak Kidung telah memberitahu hal itu kepada Pak Soleh, Kliwon lebih dekat dengan Mak Kidung dibanding kedua orang tuanya. Kliwon lebih nyaman dengan nasihat-nasihat Mak Kidung yang mendukung dan memberinya semangat hidup. Di lain sisi, bapaknya sangat khawatir jika Kliwon tidak bisa meneruskan terah yang harus dimilikinya. Namun, di sisi lain juga, dia harus mencari suasana hati yang nyaman sesuai dengan keinginannya. Saat Kliwon berumur 10 tahun, ia bermimpi bahwa akan ada ramai-ramai sedang menggotong seseorang. Kliwon berada di keramaian itu sambil menangis-nangis dan ketakutan. Ia tak tahu apa arti dari mimpi tersebut. Karena penasaran, ia pun menceritakan kepada Mak Kidung. Mak Kidung yang diberitahu soal itu hanya bisa tersenyum. Ia kemudian mengelus kepala Kliwon dan berkata, "Waktuku sudah habis. Jaga tubuhmu ya nak," ucap Mak Kidung. Kliwon tidak tahu apa maksud dari waktu yang habis. Dalam pandangan Mak Kidung, ia merasa waktu akan terus berputar dan tak akan pernah habis. Begitu siang tergantikan oleh malam, maka setelahnya akan menjadi pagi dan berotasi menuju siang lagi dan seterusnya. Dan benar saja hal itu terjadi. 1 minggu kemudian, Mak Kidung meninggal dunia. Sesaat sebelum meninggal, Mak Kidung telah memberitahu kepada Pak Soleh perihal kemampuan Kliwon. "Anakmu itu sudah mengetahui kematian orang. Aku minta agar dia kau bimbing dengan baik-baik. Takutnya dia akan diperalat oleh orang-orang yang tidak menyukainya," ucap Mak Kidung. Pak Soleh khawatir akan perkataan Mak Kidung itu menjadi kenyataan, dan kenyataannya memang terjadi. Mak Kidung meninggal dunia. Saat itu, Kliwon merasa setengah dunianya telah hancur. Ia menangis dan sangat sedih perihal kepergian Mak Kidung. Hari di mana hujan turun tepat di antara kesedihan yang mendalam. Rintikannya membasahi tanah yang kering kerontang. Tumbuh-tumbuhan menjadi menghijau. Aliran sungai menjadi deras. Ikan-ikan bermunculan. Kematian Mak Kidung membawa berkah bagi alam, tapi tidak bagi Kliwon. Ia baru tersadarkan
akan mimpi yang diceritakannya kepada Mak Kidung seminggu sebelum meninggal dunia. Tepat di saat jenazah Mak Kidung ingin dikebumikan, Pak Soleh memeluk Kliwon dari belakang. Kali ini Kliwon hanya bisa menerima pelukan itu. Dia tak tahu harus kepada siapa melupakan rasa sedihnya, kecuali kepada orang tuanya sendiri. Di sela-sela pelukan hangat itu, Pak Soleh membisiki telinga Kliwon. Ia berkata, "Kamu sudah bisa melihat kematian orang. Kamu harus menjaga kemampuan itu, nak. Semua orang menginginkanmu." Jelas Pak Soleh. Saat ia berumur 12 tahun, Kliwon bertemu dengan seseorang aneh berwajah rusak di dekat rumahnya. Sosok itu menawarkan sesuatu kepada Kliwon perihal mata istimewanya itu. "Matamu indah. Bagaimana jika aku tukar dengan apa yang kau mau?" pinta sosok itu. Kliwon hanya terdiam. Ia tahu bahwa dirinya belum pernah bertemu dengan orang aneh itu. Ia pun meninggalkan sosok itu sendirian di dekat rumah. Usut demi usut, sosok itu adalah penjaga di desanya. Ia kerap kali mencari orang-orang yang memiliki kemampuan khusus untuk menggoda dan menjatuhkannya kepada lembah kehancuran. Untungnya, Kliwon tidak begitu responsif terhadap apa yang diinginkan oleh sosok itu. Sampai akhirnya, di mana ia harus masuk ke SMP, Kliwon baru memiliki seorang teman dekat bernama Fadli. Dia berasal dari tanah Pasundan. Anehnya, Kliwon hanya menyukai Fadli, tapi tidak menyukai keluarganya. Kliwon pikir keluarga Fadli bukanlah keluarga baik-baik menurutnya. Sebuah pesugihan yang dilakukan oleh keluarga Hisham, yang termasuk masih dalam kisah bagian kehidupan Kliwon. Pesugihan keluarga Hisham. Keluarga Hisham adalah keluarga pendatang. Ia menjadi satu-satunya keluarga yang berdarah Sunda yang hidup dengan keluarga pendatang lainnya. Dalam tradisinya, keluarga Hisham ini sangat ramah dan mencintai kebersamaan. Tak terlepas dari itu, ternyata mereka memiliki niat terselubung yang jahat. Nama keluarga Hisham sendiri diambil karena mereka memiliki marga bernama Hisham. Hampir seluruh anaknya memiliki nama belakang yang sama, yaitu Hisham. Dan Fadli sendiri adalah anak tertua yang memiliki nama Fadli Nur Hisham. Dalam pertemuannya dengan Kliwon, Fadli merasa nyaman. Kliwon bisa dibilang orang yang humble dan bisa menerima siapa saja. Kemana-mana, Kliwon selalu berada di sisinya. Fadli yang sebagai seseorang pendatang merasa terhormat akan apa yang dilakukan oleh Kliwon terhadap dirinya. Namun, keluarga Hisham sendiri tidak menyukai akan kehadiran Kliwon, seolah-olah menjadi mara bahaya. Kliwon disebut-sebut telah membuat Fadli menjadi lebih arogan, nakal, dan tidak menuruti apa yang diinginkan oleh tuntutan keluarga. Setelah larangan hal itu terjadi, Fadli menghindari Kliwon. Ia seringkali menolak keinginan Kliwon perihal permintaan orang tuanya. Hingga suatu hari, Kliwon tidak nyaman dengan sifat sahabatnya itu. Ia pun memarahi Fadli dan mengatakan, "Sampai kapan kamu harus diperbudak oleh tradisi keluarga?" Fadli tidak menerimakan ucapan Kliwon terhadapnya. Ia pun mengatakan bahwa keluarga baik-baik semua. Kamu belum tahu siapa mereka. Jelas Fadli. Kliwon hanya terdiam. Dia kemudian berkata, "Aku yang akan membongkar sifat asli keluargamu." Jelas Kliwon. Akhirnya semenjak itu juga Kliwon lebih sibuk untuk mencari tahu siapa keluarga Hisham sebenarnya. Ia juga meminta bapaknya, yaitu Pak Soleh, untuk membantunya dalam membongkar identitas asli dari keluarga Hisham. Namun bapaknya menolak dan mengatakan, "Kenapa kamu begitu aneh? Jika ada orang yang tidak menyukaimu, itu berarti sifatmu jelek, Kliwon," ucap Pak Soleh. Perkataan Pak Soleh membuatnya sakit hati. Kliwon hanya bisa mengelus dada di saat bapaknya sendiri mematahkan hatinya untuk kedua kalinya. Namun, sakit hati yang dirasakan oleh Kliwon hanya dibalas senyuman.
Kliwon tersenyum kepada Pak Soleh dan mengatakan, "Bapak lemah. Menghadapi perkataan orang-orang saja masih goyah. Ingat Mak Kidung, dia tak pernah mengajarkanku untuk menuruti semua perkataan orang lain," jelas Kliwon kepada bapaknya. Kliwon yang mengetahui akan kebuntuan solusi itu, ia pun kemudian bersikeras untuk tetap mencari jalan keluar sesuai dengan keinginannya. Dia pun mencari celah untuk mengetahui letak permasalahan yang diarahkan oleh kedua orang tua Fadli terhadap dirinya. Tentang keluarga Hisham. Keluarga Hisham ini memiliki dua orang anak yang salah satunya adalah Fadli dan anak yang paling bungsu bernama Nina. Hubungan antara Fadli dan Nina bisa dibilang sangat baik dan akur. Mereka berdua layaknya sebagai sebuah pasangan yang mengisi dan mendukung satu sama lain dalam pandangan garis persaudaraan. Nina bisa tidur dengan sang kakak, yaitu Fadli. Karena rumahnya yang sempit, kamar mereka dijadikan satu. Sebenarnya, dalam keluarga Hisham ini, mereka memiliki sebuah taruhan yang cukup mengerikan, di mana di saat ekonomi mulai terpuruk, maka anak pertama harus dijadikan tumbal. Wow. Saat itu kedua orang tua Fadli dan Nina yang bernama Pak Hisham dan Ibu Ayu sedang merencanakan sesuatu. Nina tidak sengaja mendengarkan apa yang dikatakan keduanya tepat di tengah malam. Nina yang kebetulan ingin pergi ke kamar mandi tidak sengaja mendengar obrolan kedua orang tuanya tentang Fadli dan juga nasibnya. "Bu, apa kita harus kembali ke Bandung?" tanya Pak Hisham. "Pak, kita nggak mungkin menumbalkan anak kita. Apalagi dia masih berada di sini," jelas Bu Ayu. "Lantas bagaimana, Bu? Fadli harus ditumbalkan," paksa Pak Hisham. Nina yang mendengar itu langsung terkejut. Ia baru tahu bahwa keluarga hendak melakukan penumbalan terhadap kakaknya sendiri. Nina memiliki tipikal pendiam. Ia memiliki kekurangan dalam berkomunikasi terhadap orang-orang di sekelilingnya. Keesokan harinya, Kliwon menuju ke rumah Fadli. Tujuannya adalah ingin mengajak Fadli bermain. Namun, ketika ia bertemu dengan Fadli tepat di depan rumah, Kliwon terkejut dengan apa yang dilihatnya. Kliwon melihat angka di atas kepala Fadli yang bertuliskan 02/07/2010. Sebuah tanggal, bulan, dan tahun. Kliwon belum paham apa arti angka itu karena ia belum pernah mendapati seseorang yang di atas kepalanya muncul sebuah angka. Fadli yang memergoki Kliwon ingin bertamu ke rumahnya. Ia meminta kepada Kliwon untuk segera pergi. Fadli tidak mau kedua orang tuanya tahu akan kehadiran Kliwon. Kliwon sakit hati mendengarnya. Baru kali ini dia diperlakukan hal yang kurang mengenakan oleh sahabatnya sendiri. Namun sesakit-sakit hatinya Kliwon, ia tetap memberitahu Fadli bahwa ada sesuatu yang ganjal dalam diri Fadli. Kliwon mencoba untuk meyakinkan Fadli bahwa dirinya tengah berada dalam bahaya. Namun jawaban yang diharapkan oleh Kliwon bukanlah jawaban yang diinginkannya. Fadli tetap mengusir Kliwon dan berusaha untuk meyakinkan bahwa dirinya akan baik-baik saja selama Kliwon tidak berada di dekatnya. Dengan perasaan yang kecewa, Kliwon pun pulang ke rumah. Ia kemudian merenung dan menanyakan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Dalam perenungannya, ia kemudian memejamkan matanya. Lambat laun, ia melihat sesuatu yang aneh, seperti pertanda yang akan datang di masa yang akan datang. Seorang prajurit lengkap dengan busana ala kerajaan mendatangi Kliwon dalam keadaan sadar. Dia mengatakan bahwa dirinya bisa melihat kematian seseorang dilihat dari angka yang keluar dari atas kepala seseorang. "Kamu adalah pemilik terah Majapahit. Sebaiknya kamu beritahu orang-orang yang angka kematiannya telah muncul." Perkataan itu membuat Kliwon terkejut. Lalu ia berlari ke arah ruang tamu untuk melihat penanggalan kalender. Kliwon baru sadar bahwa hari ini adalah tanggal 1,
bulan Juli tahun 2010. Itu adalah 1 hari sebelum kematian Fadli. Dengan cepat ia pun kembali ke rumah Fadli untuk memberitahu apa yang barusan ia ketahui tentang angka yang keluar di atas kepalanya. Belum juga ia sampai, Kliwon melihat sebuah mobil bak yang sedang terparkir lengkap dengan barang-barang rumah. Ternyata Fadli akan dipindahkan ke Bandung. Dia akan dibawa oleh bapaknya, seseorang, untuk melanjutkan sekolah di Bandung. Sedangkan Nina, ia akan menetap di Cirebon karena harus meluluskan sekolah dasarnya. Hati Kliwon tidak tenang. Ia mencari cara agar bisa menyampaikan hal ini kepada Fadli. Namun dari tadi, ia tidak menemukan keberadaan Fadli. Singkat cerita, Kliwon putus asa. Ia kemudian terduduk di pohon sambil menangis. Dia tahu bahwa sahabatnya akan mati keesokan harinya, dan ia berniat untuk mencegah hal itu. Di sela-sela kesedihannya, Kliwon melihat bapaknya Fadil, yaitu Pak Hisham, sedang mengarahkan barang-barang rumah ke mobil. Saat itu juga Kliwon langsung berlari ke arah Pak Hisham. Namun, begitu langkah kakinya sudah berada tepat di depan Pak Hisham, kaki Kliwon bergetar hebat. Kliwon menatap wajah Pak Hisham dengan perasaan takut. "Kamu yang namanya Kliwon?" ucap Pak Hisham dengan tatapan yang tajam. Kliwon menatap kembali dan melihat sesuatu yang berbeda dari wajah Pak Hisham. Kliwon melihat banyaknya ular-ular yang sedang meliliti kepalanya dengan lilitan yang melingkar. Kliwon merinding ketakutan, tubuhnya bergetar dan napasnya tidak beraturan. "Kamu bisa melihat kan? Jika kamu mengganggu Fadli, kamu juga akan mati," ancam Pak Hisham. Kliwon masih dalam perasaan takut. Pak Hisham meninggalkan Kliwon sendirian. Dalam hati yang marah dan kesal, Kliwon pun memberanikan diri bangkit sambil berteriak, "Jangan tumbalin Fadli, dia sahabatku," ucap Kliwon. Pak Hisham membalikan wajahnya ke arah Kliwon. Ia kemudian mendekatinya sembari membisiki telinga Kliwon dengan bisikan yang membuat dirinya ketakutan. "Fadli akan mati." Apakah Kliwon bisa mencegah kematian Fadli yang akan ditumbalkan Hisham, bapaknya sendiri? Cari tahu di bagian berikutnya ya. Terima kasih Mas Wira, terima kasih teman-teman yang udah mau menyimak kisah ini di sini. Sampai jumpa di kisah bagian berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Tetap di Fakta Sejarah.